Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wadil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati guru kita Pak Ustadz Haji Nurul Zakaria beserta pembina Dewan Kemakmuran Masjid Muhajirin, pemirsa Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji M. Adam, juga rekan-rekan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Muhajirin, juga yang terhormat Bapak Ketua RW 13 dan rekan-rekannya, Bapak-bapak Ketua RT dari RT 01 sampai dengan RT 07 dan FPS. Hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, berkat serta irodahnya, alhamdulillah pagi hari ini setelah kita menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah, alhamdulillah bisa berkumpul secara rutin dalam acara subuh mengaji. Alhamdulillah kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala lengkap dengan fasilitas sehat. Oleh sebab itu patutlah kita bersyukur kepadanya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Karena nikmat iman dan nikmat Islam ini adalah nikmat yang paling besar yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Kenapa nikmat iman dan nikmat Islam nikmat yang paling besar? Karena tidak ada bencana yang paling besar menimpa kita kecuali telah copot iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan disampaikan ini terinspirasi ketika saya pertama kali mengajar tatap muka pada hari Selasa tanggal 12 Rabiul Awal. Pada waktu itu saya bertanya kepada anak-anak, tanggal berapa sekarang? Tanggal 12 Rabiul Awal, Pak. Teringat sejarah? Anak-anak diam. Oleh saya diterangkan, pada tanggal 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad dilahirkan oleh Allah. Kemudian pada tanggal 12 Rabiul Awal pun Nabi Muhammad diwafatkan oleh Allah. Cuma tahun yang berbeda. Ketika saya bertanya kepada anak-anak, siapakah ayah dan ibu Nabi Muhammad? Tidak ada yang menjawab. Anak-anak tidak ada yang menjawab, berarti tidak tahu. Tak terbayangkan selama 2 tahun gitu kan, BDR gitu. Ya. Anak-anak tidak tahu sejarah. Ini sangat disayangkan. Oleh sebab itu tema yang akan disampaikan adalah mengenai at-tarikhul Islam, tarikh Islam, yaitu sejarah Islam ya. Karena di zaman era teknologi sudah maju, sejarah Islam itu
terlupakan oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita, termasuk kita semua juga. Ya. Nah, marilah saya akan menyampaikan secara singkat ya mengenai sejarah Islam. Tarikh Islam pada garis besarnya terbagi 3. Yang pertama, periode pra-Muhammad. Yang kedua, periode Muhammad. Yang ketiga, periode pas-Muhammad. Jadi pada garis besarnya sejarah Islam itu terbagi 3 periode. Periode pertama, pra-Muhammad. Itu diawali dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Kemudian periode pas Muhammad diawali sejarahnya dari Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang bergelar Khulafaur Rasyidin. Nah, yang ketiga periode Muhammad. Periode Muhammad ini juga terbagi 2 periode. Yang pertama, periode Muhammad bin Abdullah. Yang kedua, periode Muhammad Rasulullah. Periode Muhammad bin Abdullah diawali dari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai apa coba? Ya, dari mulai lahirnya Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Surat apa wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah? Surat Al-Alaq. Apa ya? Ayat berapa? Ayat 1 sampai 5. Yang sering oleh sebagian imam dibaca. Nah, periode Muhammad bin Abdullah itu diawali dari lahirnya Nabi sampai Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Waktu itu disebut tahun gajah. Nah, ini mah teringat ya, dulu kita waktu masih kecil istilah tahun gajah. Kemudian ayahnya bernama siapa? Supaya bapak-bapak nanti nyampaikan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Siapa namanya ayah Nabi Muhammad? Ya, Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, diwafatkan oleh Allah ketika Nabi Muhammad berusia 2 bulan dalam kandungan. Ya. Kemudian ibu kandung Nabi Muhammad siapa? Siti Aminah. Dan Siti Aminah ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu Nabi Muhammad usia 6 tahun. Berarti usia 6 tahun itu Nabi Muhammad sudah tidak punya ayah dan sudah tidak punya ibu. Ya, sudah yatim. Dengan siapa itu Nabi Muhammad? Dengan kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya Abi Thalib. Dan sejak itulah Nabi Muhammad SAW diajarkan tata cara berniaga. Sehingga berniaga pertama Nabi Muhammad usia 12 tahun, kemudian berniaga kedua usia 25 tahun dan menikah dengan Siti Khadijah. Pada waktu usia 6 tahun Nabi Muhammad itu dalam sejarah sebagai pengembala. Pengembala apa? Pengembala domba. Usia 12 tahun, usia 25 tahun sebagai pedagang. Jadi kalau bapak-bapak misalkan pernah mengalami tukang ngamon domba baheula, kemudian pernah berdagang, berarti sejarah kita sama dengan sejarah
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ngangon domba Pak? Pernah ya, ketika belum sama dengan saya. Saya selama 7 tahun itu sebagai pengembala domba. Kemudian saya pun usia dari tahun 76 sampai tahun 90 sebagai pedagang kaki lima di Tegal-Tegal. Jadi saya pernah mengalami sebagai seorang pedagang. Nah, kemudian Nabi Muhammad menerima wahyu ketika beliau usia 40 tahun. Nah, Bapak hadirin iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian periode Muhammad Rasulullah pun ya terbagi 2 periode. Yang pertama periode Mekah. Diawali dari sejak Nabi Muhammad mengembangkan risalah. Pada waktu itu beliau usia 40 tahun sampai hijrah ke Madinah usia 53 tahun. Nah, kemudian periode Madinah dimulai dari hijrah sampai beliau wafat tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun 634 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Juni ya, 634 Masehi dalam usia 63 tahun. Jadi kalau kita berbicara 12 Rabiul Awal, ternyata bukan kelahiran Nabi saja. Makanya orang pertama dalam sejarah yang memperingati Maulud Nabi adalah seorang panglima Islam pada abad ke-12 yang bernama Salahuddin Yusuf bin Al-Ayyubi yang bergelar Sultan Saladin. Dan beliau memperingati bukan hanya kelahiran. Di urangan populernya tanggal 12 Rabiul Awal adalah kelahiran Nabi Muhammad. Orang pertama yang memperingati tanggal 12 Rabiul Awal Maulud Nabi Salahuddin Yusuf bin Al-Ayyubi atau Sultan Saladin adalah memperingati kebangkitan Islam. Karena pada waktu itulah Islam bangkit. Nah, Bapak hadirin iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan: bagaimana reaksi umat manusia terhadap Nabi Muhammad SAW sebelum dan sesudah beliau diangkat oleh Allah sebagai Rasul? Di sini ada 2 reaksi, Bapak. Reaksi terhadap Muhammad bin Abdullah. Semua umat manusia pada waktu itu menerima kehadiran beliau. Bahkan Nabi Muhammad diberi gelar oleh masyarakat pada waktu itu. Apa gelarnya? Al-Amin. Apa artinya? Yang dapat dipercaya atau sang jujur. Nah, yang kedua, reaksi terhadap Rasulullah, ya, reaksi terhadap Muhammad Rasulullah, umat manusia pada waktu itu pecah menjadi 3 kelompok. Jadi istilah pecah itu dari dulu sampai sekarang ada. Jadi ketika pada waktu periode Muhammad bin Abdullah itu semua manusia menerima. Tapi ketika periode Muhammad Rasulullah, umat manusia pecah menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kaum mukminin, orang yang menerima, ya, yang beriman, yang meyakini terhadap risalah Nabi Muhammad SAW, kerasulan Nabi Muhammad SAW
Siapakah tokoh utamanya? Tokoh utamanya adalah Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok munafikin. Kelompok munafikin adalah yang tidak menerima risalah Nabi Muhammad SAW, tapi juga tidak menyatakan penolakan secara terang-terangan. Itu kelompok kaum munafikin. Tokoh ekstrimnya Abdullah bin Ubay, dan tokoh moderatnya paman Nabi sendiri, yaitu Abi Thalib. Makanya ketika Abi Thalib meninggal dunia, kesedihan yang luar biasa yang diderita dan dialami oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ketika Abi Thalib meninggal sedihnya luar biasa bagi Nabi? Sebab orang yang membimbing, orang yang kemanapun Nabi Muhammad pergi selalu dalam bimbingannya. Kemanapun Nabi Muhammad pergi, Abi Thalib selalu membimbingnya. Tapi di akhir hayatnya Abi Thalib tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang dia. Jadi Bapak hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan bangga rumah mewah, harta benda melimpah, uang banyak, tapi detik-detik akhir hayat kita sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebab kata Rasulullah, orang yang di detik-detik akhir hayat tidak mampu mengucapkan kalimat itu, la tadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Mudah-mudahan dengan kegiatan subuh mengaji ini, kan, kita lebih giat, kita lebih termotivasi, kita lebih semangat untuk mempelajari tentang nilai-nilai keagungan Islam. Dan bisa diwariskan kepada keluarga, ya bisa diamalkan kepada anak kita, cucu-cucu kita. Bapak hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan. Sedangkan Abdullah bin Ubay itu adalah tokoh munafik ekstrim. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang bermunculan. Ya. Kalau kita berhadapan dengan orang kafir, gitu kan, sepertinya ya biasa-biasa saja. Tapi kita berhadapan dengan orang munafik, bahayanya luar biasa. Sebab istilah bahasa kita itu apa coba? Apa? Berbulu domba itu apa? Nah, jadi bengeting harap cenah hati mungkin. Ya, jadi serigala berbulu domba. Ya mudah-mudahan nih, program-program orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dan umat Islam semuanya dilumpuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai umat Islam diselamatkan sampai akhir. Hadirin iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah. Kemudian yang ketiga, kelompok kaum kafirin adalah yang mengingkari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu, jadi yang ketika Nabi Muhammad menjadi Rasul, maka reaksi umat manusia menjadi tiga kelompok. Itu catat ya, itu di dalam sejarah seperti itu.
Kemudian pertanyaan, mengapa setelah Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, umat manusia cenderung kafir, munafik, bahkan berusaha menghancurkan Islam dan umat Islam dengan berbagai cara? Pertanyaan ini patut ditafakuri oleh. Jadi kenapa setelah Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, tugas menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka umat manusia berusaha untuk menjadi orang kafir, orang munafik, dan bercita-cita ingin menghancurkan Islam dan umat Islam. Nah, di sini saya mengutip almarhum guru saya, Pak Ahmad, Ama itu Ansori MA, dosen IAIN pada tahun 1985, termasuk juga dosen ITB, bahwa faktor Muhammad Rasulullah adalah unsur mutlak dalam akidah Islamiyah setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dicatat di dalam buku Wawasan Islam. Ada 4 ini faktor utama yang menyebabkan orang-orang yang benci terhadap Islam selalu berusaha dengan berbagai macam cara ingin menghancurkan Islam dan umat Islam. Yang pertama, rukun pertama arkanul Islam. Apa arkanul Islam? Rukun Islam ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 3, zakat, 4, 5, gelapnya. Sampaikan deh ke anak kita ya, cucu kita. Jadi faktor pertama ya, di dalam arkanul Islam, rukun pertama di dalam arkanul Islam adalah apa tuh? 2 kalimat saja. Bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Teringat bahwa di kampung dulu, di kampung Sunda, ini malu ya, karena beda bahasanya. Dulu waktu kita kecil diajarkan oleh guru ngaji dengan bahasa Sunda, asyhadu an la ilaha illallah. Nekatkeun abdi ku ati, ngucapkeun abdi ku lisan. Yen sanyanyana teu aya di pangeran anu wajib diibadahan angin Allah, gitu nya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nekatkeun ku hate, ngucapkeun ku lisan. Yen sanyanyana Kangjeng Nabi Muhammad eta utusan Allah. Itu 2 kalimat syahadat itu. Yang pertama merupakan syahadat tauhid, yang kedua syahadat Rasul. Dan Rasul yang disebut di dalam 2 kalimat syahadat adalah Nabi Muhammad SAW. Coba kalau misalnya di dalam syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa, ya, alaihi salam lillahi. Orang-orang yang benci terhadap Islam itu tidak akan. Karena yang diintai-intai itu adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kapan? Makanya diurak-orek terus sampai sekarang itu. Sampai Nabi Muhammad, ya,
menikah pun terus di budak-budak di pesawat. Ini bahan renungan buat kita semua yang cinta terhadap Islam dan umat Islam. Bapak hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salah satu rukun dalam arkanul iman adalah iman kepada Rasulullah dan Nabi Muhammad merupakan khatamin nabiyyin wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan rasul. Rukun iman ada berapa? 1, iman. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab. 4, iman kepada rasul. 5, iman kepada hari akhir. 6, iman kepada qada dan qadar. Nah, Bapak hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam arkanul iman, ya, di sana ada iman kepada Rasul, dan Rasul yang disebut adalah khatamin nabiyyin wa Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, sumber norma nilai Islam yang pertama adalah apa? Al-Quran. Sumber norma nilai yang pertama dalam Islam adalah Al-Quran. Kepada siapa Al-Quran diturunkan? Kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi nama Muhammad terus saja. Dan yang terakhir, sumber norma yang kedua adalah as-sunnah. Sunnah itu merupakan setiap ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi itu disebut sunnah. Apa bedanya sunnah dengan hadis? Kalau hadis itu adalah setiap ucapan Nabi. Makanya di dalam di dalam ilmu hadis kan ada istilah hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah. Jadi setiap ucapan dan perilaku Nabi itu disebut hadis. Sedangkan sunnah itu lebih umum ya. Tapi kita dalam kesempatan ini bahwa sunnah dengan hadis itu sama, itu tidak salah. Jadi sumber norma yang keempat, sumber norma yang kedua adalah as-sunnah. Dan sunnah itu merupakan setiap ucapan, setiap perilaku dan ketetapan Nabi yang harus kita lakukan sebagai orang yang mengaku umatnya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu yang jadi inti. Oleh sebab itu kita sebagai umat Islam ya, yang cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan mencontoh segala perilakunya, kita harus membela Islam. Kita harus membela Islam. Makanya diabadikan nama Nabi Muhammad SAW di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Ada ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Surat apa? Belum dibaca atau sudah dibaca? Ya, belum dibaca atau sudah dibaca? Sudah dibaca tapi lupa. Ya,
teu naon, da urang mah hese amal ganca pohon. Surat Al-Ahzab ayat 21 ya. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada bagi kamu sekalian teladan yang baik di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, bagi siapa yang mengharap rahmat Allah dan keselamatan pada hari akhir. Subhanallah, luar biasa. Nah, oleh sebab itu, Bapak hadirin ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita contoh. Marilah kita imani, marilah kita percayai, marilah kita perjuangkan agama yang kita anut sekarang. Marilah kita wariskan ilmu Islam kepada anak kita, kepada cucu-cucu kita, ya, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang Islami, anak kita menjadi anak yang Islami, cucu kita menjadi cucu yang Islami. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 132, wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya agar kamu memperoleh rahmat. Taat kepada perintah Allah, taat kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, berarti rahmat Allah akan mengalir terus. Ditegaskan lagi di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 80, mayyuti'ir rasulah faqad atau Allah. Barang siapa taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Taat kepada apa yang dicontohkan oleh Rasul, berarti taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketaatan kita, dengan perilaku mencontoh perilaku Rasul kita, di akhir hayat nanti kita termasuk husnul khotimah. Ya. Apa itu husnul khotimah? Kurang kalau mendengar husnul khotimah seperti kapulu-pulu gitu ya. Ya. Justru berdoa husnul khotimah di ayeuna. Dinalika urang keur masih keneh hirup. Ya. Husnul khotimah. Kadang-kadang kan kita kalau misalkan hubungannya dengan pejabat, kan, ya, mudah-mudahan pejabat A setelah selesai ya memangku tugasnya husnul khotimah. Teu can maot gitu. Kita mah taunya husnul khotimah itu hubungannya dengan maut. Ya. Jadi baik di akhir tugas gitu kan, ya. Baik di akhir tugas. Mudah-mudahan kita termasuk husnul